إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا المصطفى ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين يا معاشر الجمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Semoga amal ibadah salat Jumat kita demikian juga amal ibadah yang lainnya, semua kita mendapatkan ridho dan pahala yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam sebelum kita sampaikan, kita doakan kepada tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya, dan mudah-mudahan dalam kehidupan akhirat kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nilai iman dan takwa ini sangat penting adanya pada diri kita masing-masing. Dengan iman dan takwa inilah yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan berdoa, semoga iman dan takwa ini yang ada pada diri kita masing-masing semakin hari semakin meningkat dan semakin kuat, dan semoga kita selalu istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Jemaah sekalian rahimakumullah, kelak bila kita tinggalkan dunia ini, ada dua pilihan yang akan kita dapatkan, antara surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari amalia yang pernah kita perbuat di atas permukaan bumi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan 3 hal yang kalau kita terbebas darinya, insya Allah kita bagian daripada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1497. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min dzalatin." Siapa saja yang meninggal dunia, kita pasti meninggalkan dunia ini. Wa huwa bari'un min dzalatin. Kemudian dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia terbebas dari al-kibr. Apa itu kibr? Itu sama dengan sombong. Sombong ini bisa menghinggapi siapa saja. Jangankan orang kaya, orang miskin juga bisa sombong. Jangankan orang pintar, orang bodoh juga bisa sombong. Jangankan pejabat, rakyat biasa juga bisa sombong.
maka sombong ini sangat bahaya, yang mampu, yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sombong itu sendiri nilainya yang ada pada diri orang tersebut sangat kecil adanya. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke surga seseorang yang memiliki sifat sombong, walaupun sombongnya itu sangat kecil nilainya, sebesar biji zarah. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang yuhibbu ayyakunu thawbuhu hasanah. Dia sangat suka, sangat cinta, sangat senang kalau menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Wa nahluhu hasanah, dan demikian juga sendalnya yang bagus. Seolah-olah sahabat ini bertanya, apakah ini bagian daripada kesombongan ya Rasul? Kemudian Rasul menjelaskan sabdanya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai, menyukai yang indah-indah. Jadi ketika para jemaah memakai pakaian yang bagus, memiliki kendaraan-kendaraan yang bagus, rumah-rumah yang bagus, sendal-sendal yang bagus, itu tidak ada larangan dari Allah. Silahkan. Karena itu bukan daripada bentuk kesombongan, kecuali kalau diiringi merasa nanti bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling kaya, dia yang merasa di atas segala-galanya, dan sombong masuk dalamnya, maka apa yang dia pakai itu menjadi asbab dia sombong. Maka apa sombong itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu yang pertama adalah menolak kebenaran. Batarul haq. Apapun bentuk kebenaran yang datangnya dari Allah, kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tolak, maka dia sesungguhnya telah melakukan perbuatan sombong. Dia tidak menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Izzah. Dia tidak menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana yang pernah dilakukan Fir'aun, maka itu sombong. Dia tidak menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Namrud, maka dia sombong. Batarul haqq. Apapun bentuk kebenaran, kalau pada qalbu seseorang, jiwa seseorang dia tolak, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan sombong. Apalagi bentuk kesombongan kata Rasulullah, wa ghamdun nas, meremehkan manusia. Karena dia pintar, punya ilmu, punya kepandaian, yang bodoh dia remehkan. Ini sombong. Karena dia kaya, dia mampu, uangnya banyak, hartanya berlimpah-limpah, orang miskin. Orang miskin direndahkan, maka dia sombong. Apapun bentuk kelebihan yang dimiliki seseorang untuk merendahkan orang lain, maka itu bagian daripada kesombongan. Maka waghamdun nas, meremehkan manusia, apapun bentuknya adalah bagian daripada sombong, dan yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah merasakan baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau tadi yang pertama bebas dari sifat sombong, jaminan Rasulullah masuk surga. Yang kedua, gulul. Kalau Imam An-Nawawi berkata, gulul ini lebih pada harta rampasan perang atau ghanimah. Siapa saja yang berkhianat dalam mengambil harta rampasan perang, maka dia sesungguhnya sudah berbuat gulul. Tapi oleh Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Adhkarnya, bentuk daripada gulul yang lainnya adalah mengambil harta umat dengan cara berkhianat, dengan cara diam, atau juga mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa efeknya? Apa akibatnya ketika seseorang dengan santai, dengan sengaja, tidak peduli
bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan gulul. Harta yang dia ambil adalah harta yang haram, tidak boleh dia ambil. Apa kata Rasulullah? Wa may yamluk, siapa saja yang berbuat gulul, ya'ti yaumal qiyamah bi gulul atau kama qala. Siapa saja yang melakukan perbuatan gulul, maka apa yang dia gululkan itu dia akan besok bawa di hari kiamat. Di hari kiamat harta benda yang pernah dia ambil dengan cara yang tidak benar, entah dengan cara korupsi, entah dengan cara menipu, entah dengan cara mencuri, entah dengan cara merampok, atau sesuatu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, dia akan bawa nanti di hari kiamat. Kalau sepeda motor yang dia curi, maka sepeda motor itu akan dia pikul besok di akhirat. Kalau tanah yang dia ambil milik orang lain dengan cara menipu, tanah itu yang akan dia bawa, yang akan dia pikul nanti di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang mengambil tanah seseorang satu jengkal, maka satu jengkal itu dilipat gandakan menjadi 7 lapis bumi yang dia akan pikul besok di padang mahsyar. Bayangkan, tidak bawa apa-apa saja di padang mahsyar, kita begitu berat menghadapinya. Bagaimana yang pernah mengambil tanah milik orang lain 1 meter, 1 warga, 1 hektar, akan betapa makin berat keadaan yang dia rasakan nanti di padang mahsyar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, kalau pernah ambil milik orang lain, segera halalkan. Sebab kalau tidak, di akhirat nanti tidak bisa kita ganti. Yang bisa untuk mengembalikannya adalah amal ibadah kita dipindah kepada orang tersebut, atau dosa orang tersebut pindah kepada diri kita. Bebaskan diri dari sifat gulul. Karena pasti apa yang kita peroleh, pertanyaannya 2. Min aina iktasabaha wa min aina akhadha. Itu harta kamu punya, dengan cara apa kamu dapatkan? Mudah-mudahan harta benda kita semuanya dihalalkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, yang terakhir, dia masih Jumat rahimahullah, ada hutang piutang. Siapa yang bebas dari hutang piutang sebelum dia meninggal dunia, kata Rasul, maka dia bagian daripada yang digaransikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting yang namanya hutang piutang ini sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu ayat yang paling panjang di Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'anul Karim itu di surat Al-Baqarah bukan ayat tentang sholat yang paling panjang, juga bukan ayat tentang puasa, juga bukan ayat tentang haji atau umrah, juga bukan ayat tentang waris, tetapi ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat tentang hutang piutang. Kenapa begitu penting memperhatikan hutang piutang ini, apalagi kalau kita yang memiliki hutang? Satu, pada jemaah sudah berjemaah rahimahullah, orang mukmin kalau meninggal dunia bawa hutang, apa kata Rasul? Nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an. Jiwa orang mukmin itu nanti di hari kiamat itu tergantung-gantung. Dia tidak bisa mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertemu kepada siapa dahulu dia berhutang. Maka Rasulullah sampai-sampai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada sahabat yang meninggal dunia, dia tidak tanya siapa yang meninggal, tapi yang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia meninggalkan hutang? Ya Rasulullah, berapa? 3 dirham. Silakan kalian yang menyolatinya, saya tidak tahu. Maka tampil Abu Hurairah, ya Rasul, biar saya yang membayar hutangnya. Baru Rasul sholat. Besok Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apakah sudah dibayar? Belum ya Rasul. Segera Abu Hurairah. Hari ketiga Rasul bertemu lagi dengan Abu Hurairah, sudah kau bayar? Sudah ya Rasul. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kau berhubung lagi. Setelah kau bayar hutang saudaramu itu, wahai Abu Hurairah, sekarang umurnya sudah menjadi tinggi. Maka saudara-saudaraku, apalagi punya niat tidak mau bayar hutang,
siap-siap kuburnya dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, mati syahid itu bagian daripada 70.000 orang yang bilairi tanpa hisab masuk surga. Tapi kalau dia bawa hutang dengan Rasulullah SAW, belum boleh masuk surganya Allah. Kalaupun dia mati syahid sampai 3 kali, mati pertama syahid, hidupkan lagi sama Allah, mati kedua syahid lagi, hidupkan lagi sama Allah, mati ketiga syahid lagi, hidupkan lagi sama Allah, mati lagi. Kalau dia bawa hutang, maka dia belum boleh masuk surga. Oleh karena itu, kalau berhutang satu, niatkan untuk membayarnya, menggantinya. Kalau sudah seperti itu, Allah yang kasih pertolongan. Tapi kalau punya niat tidak mau membayarnya, tidak mau menggantinya, siap-siap 2 yang akan dirusak. 1, diri kita. 2, harta benda yang kita miliki. Dan di akhir akhirat sama dengan gulul tadi yang berhutang, dia akan ganti hutangnya dengan amal ibadahnya atau dosa orang tempat kita berhutang pindah kepada dirinya. Semoga kita meninggalkan dunia ini terbebas dari sombong, terbebas dari gulul, terbebas juga dari hutang. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhlina Mustafa wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويذكركم الصلاة.